Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Gak selang kamu dulu kentote. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang sangat membahagiakan, khususnya untuk saya pribadi dan setim, Ya, apalagi untuk Desa Lekoksari. Alhamdulillah teman-teman, kita berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar, yaitu permasalahan perceraian karena hasutan jin dasim Dasim di wilayah Lekoksari. Dan alhamdulillah akar dari permasalahan ini berhasil kita temukan dan berhasil kita selesaikan intinya. Ya. Masalahnya itu pelik lah. Panjang ya, namun ketika kita nikmati akhirnya ketemu di titik Nikmat terangnya. terangnya. Itu teman-teman ya. Dan akhirnya kita tadi sore sudah berangkat menuju ke Lekoksari bersama satu tim. Kita ingin menyaksikan dan merasakan ya seperti apa suasana di sana. Ya. Dan alhamdulillah kita juga merasakan benar-benar sudah energinya sepoi lah ya mas. Ya, vibesnya positif. Nah, Dilihat dari wajah para warganya itu sedikit berseri-seri. ya, Ya, tidak apernya. seperti yang pertama kali kita datang ke sana. Masalah suram. Panas, gersang, ya duduk saja hawanya pengen meringat, Ya. keluar keringat. Namun kita ke sana alhamdulillah ya ramah-ramah lah ya. Ya saya doakan semoga seluruh warga di Lekoksari ya senantiasa dalam lindungannya, Amin. lalu tercurah karunia-Nya, Amin. serta setelah musibah ini nanti akan didatangkan sebuah kebaikan terhadap wilayah Lekoksari. Berkah-berkah. Berkah barokah tentunya ya. Nah, di sini saya mungkin masih memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan ya cinta lama Supaya bersemi kembali. supaya bersemi kembali yang terhasut oleh gangguan dasim ya. Kasih mak. Yang memang kisahnya dikarenakan hasutan ya. Mungkin ini berkesempatan besar buat kita semua untuk menjalankan sebuah kebaikan yang dimana mereka yang terpisah karena hasutan bisa dikembalikan menjadi keluarga yang utuh ya. Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berapa kakak totalnya? Saya lupa mas. Ya ada lebih dari itu. 100 ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Dan seperti yang pernah saya janjikan setelah misi dari Lekoksari berhasil ya, saya akan melakukan sebuah puasa dalail ya, yang dimana puasa tersebut saya lakukan sesuai dengan perintah yang dimana digunakan ketika ada pemberian ya, atau pengijazahan dari seorang guru atau leluhur, kita memberikan sebuah mungkin sesuatu lah terhadap diri kita ya. Jadi karena ketika saya bertemu dengan Mbah Papang Kawijayan, beliau menitipkan sebuah kantong ya, di mana kantong hitam ini adalah pemberian dari seseorang yang pernah memakai tombak Papang Kawijayan dikala itu untuk melakukan sebuah perang gerilya. Berarti leluhur kita dan pahlawan yang sangat berjasa untuk negeri kita yang paling kita cintai ini. Ya. Betul. Jenengan mungkin sudah tahu siapa tokohnya beliau ya. Beliau yang begitu luar biasanya memimpin sebuah perang ya, sehingga hingga detik ini kita bisa hidup bebas di negeri kita sendiri yang benar-benar subur, makmur ya, walaupun saya tidak tahu panjenengan makmur atau tidak. Tadi saya maghrib sudah berbuka puasa dan malam ini saya memutuskan untuk mulai membuka kantong hitam pemberian dari pahlawan besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama. Sebelumnya belum pernah saya buka sedikit pun karena perintah dari beliau jangan
buka kantong ini terlebih dahulu sebelum kau melakukan puasa dalail. Ya. Nah, saya rasa setelah misi ini adalah momen yang paling tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang aneh ya, Mas? Kelihatan, Mas? Udah nggak ada isinya lagi. Nggak ada cincin-cincin apa-apa sih. Di sini ada sebuah bumbung dari kayu. Ini sudah kelihatan sangat rapuh dan tua, teman-teman. Mungkin isi dari inilah yang mungkin ditunjukkan terhadap kami ya. Oh, bumbung. Jamur, Mas. Saya kira kan tongkat kecil itu. Apa sih, Mas? Di sini ada sehelai kain, teman-teman, bisa disaksikan. Digulung rapi, ya, sangat lusuh dan sangat tua. Kain apa kulit ya, Mas? Nggak tahu, Mas. Lukisan. Kelihatan, Mas? Apa lukisannya beliau ya? Peta, Mas. Dengar. Hah? Dengar. Dena. Dengar tuh. Nih, Wijaya Kusuma ada tulisan. Wijaya Kusuma, ya kan? Wijaya Kusuma. Oh, mungkin Ini ini kan- wilayah Wijaya Kusuma. Oh, iya yang mungkin ya. Mungkin ini Ini- ada gunung Ini ada arah mata angin ya, Mas. kompasnya lah ya. Pas lah ya. Ini gunung Bukit Pasir. Apa ini bukan? Berarti ini sungai. Daerah Banyumas yang ada Wijaya nama daerah Wijaya Kusuma itu daerah mana? Banyak, Mas. Memang Wijaya Kusuma itu identik dengan Cilacap dan Banyumas. Daerah Wijaya Kusuma gitu. Enggak. Nih, di Kecamatan ataupun itu sini. loh, Ah, Mas. enggak. Biasanya dipakai sama apa namanya? Sekolahan. Intansi. Di sekolahan kok. Ya ada batalion Surya Kusuma. Nah, itu Surya Kusuma ya. Surya Kusuma. Sekolahan Wijaya Kusuma. Sekolahan Wijaya Kusuma. Banyak kok yang pakai Wijaya Kusuma. Ini nggak ada gambar sekolahan. Memang menurut sejarah ya, Wijaya Kusuma memang terlahir dari wilayah Cilacap dan Banyumas dan sekarang sudah mendunia. Kau tahu diambil dari mana? Saya Apanya? pernah belajar ini. Nama Wijaya Kusuma. Itu bunga, Mas. Bunga Wijaya Kusuma. Anu jenengan pegang. Oh, ini ada tulisannya, Mas. Hah? Jangan. Saya bacakan. Ini ada suratnya, teman-teman. Ya. Kepadamu, siapapun anak cucuku yang membuka pesan ini, saya Firman. Saya. Di sini saya mewariskan Japasrana buat kesejahteraan dan kemakmuran Nusantara. Nusantara utuh dari perjuangan tumpah darah Usumaning bangsa. Pahlawan. Usumaning bangsa berarti bunganya para bangsa. Iya. Maka dari itu kepada generasimu yang selaku meneruskan keutuhan dan kesatuan harus memiliki rasa bangga dan cinta kepada tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. 24 November 1949. Saya telah mengumpulkan Saripati Sekar Wijaya Kusuma
yang saya siapkan untuk kemaslahatan agar terhindar dari pagebluk, kolobendu, reruwet, pralaya, dan durmanggala di kemudian hari. Ikutilah petunjuk arah denah yang saya siapkan. Oh ini. Oh ya, disitulah saya menyimpan Saripati Wijaya Kusuma untuk kalian manfaatkan. Nah, poin yang harus digarisbawahi di sini nih, Mas. Nah, baik ya. 24 November tahun 1949. Ya. Saya telah mengumpulkan Saripati Sekar Wijaya Kusuma yang saya siapkan untuk kemaslahatan agar terhindar dari pagebluk. Tahu nggak pagebluk itu apa? Pagebluk ya musibah Musibah besar ya, besar. Pagebluk ya pagebluk yang menimpa di suatu wilayah. suatu wilayah yang bikin sengsara masyarakat, gagal Kalau- panen makanya. Kolobendu. Kalau bendu lagi itu kok. Kolobendu seperti yang pernah kita tahu lah ya, kolobendu itu. Kolo itu adalah zaman, bendu itu adalah masalah ya. Iya. Zaman banyaknya masalah. Reruwet itu ya hidup ruwet banget ya. Pikiran Banyak ruwet. pikiran yang ruwet. Ya, pralaya juga artinya ya musibah yang merata, yang beberapa daerah maksudnya. Oh Pralaya. iya. Dan durmanggala, wah di zaman orang karu-karuan Mas, nggak karu-karuan, Bukan nama kekacauan. orang itu. Bukan, durmanggala itu adalah sebuah musibah, kekacauan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri maksudnya. Oh, kayak Karena haus kekuasaan. contoh kecilnya banjir ditimbulkan karena orang banyak membuang sampah di sungai. Kayak gitu, Bob. Ya, itu durmanggala di kemudian hari. Ikutilah petunjuk arah denah yang saya siapkan. Disitulah saya menyimpan Saripati Wijaya Kusuma untuk kalian manfaatkan. Ini simpan Mas. Jangan pegang. Buat nanti saya ini pegang. Ini maksudnya. Kalau dilihat dari arah dari sini, Saya paham Mas. Bentar, Mas. Ini gunung dua adalah Selak. Gunung Selak. Sini, Mas. Tiro. Ala yang dokumentasi. Iya. Baik teman-teman, mungkin saya akan melakukan sebuah perjalanan ke daerah Cilacap karena denah ini menunjukkan ke arah Cilacap. Alhamdulillah perjalanan dari Bangun ke Cilacap itu tidak terlalu lama, Terlalu jauh 1 jam saja. Namun nanti kita harus memastikan titik lokasi. Berarti titik lokasi itu Wijaya Kusuma ya yang berwarna coklat ini. Ini Nah ini silang dihindari apa gimana ya? laut Mas, maksudnya jangan lewat sini, laut. Oh, Tapi kan ini laut. Oh, Nusa Kambangan kayaknya lu Mas. Hah? Bisa masuk ke Nusa Kambangan ini? iya. Iya. Ya ini sih jalurnya. Nah, ya kan? Ini kampung laut. Jocok ini penyeberangannya Mas. Baik, Ini. coba kita akan telusuri sesuai dengan perintah denah ini teman-teman. Ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan ya kudunya bener sih lokasinya kan Bener apa ora? gunungan gue anu karang. Ricake mandan buruk anggar masa peta. Ala Biasanya diki dikit lagi sibuk kok. dijembreng ya, dijembrengnya nang. Iya. Kan Iya. zaman ini kan laut. Ya, tapi kan kayak menurut tek kan jalan. Ini sudah kalau kemarin ini. Tapi kan wilayah kene iki Mas. Oke, Cuma kan ini kan gede banget ini. sing perlu dipastikan kita menang peta sinang Cilacap apa anu nang Purbalingga, ngerti anu nang Purbalingga dia kan oleh tenang Cilacap. Lapar Mas. Enak banget. Purbalingga laut sih. Nah, oh, Ke laut kiye.
Ternyata garing ki ceritanya sama kanu. Nah, kalau mudeng batas itu udah peta mas, kan udah jenah, dan peta, Oh, jenah lokasi. Nah, ini jadi permasalahan Wijaya Kusuma ini gede banget loh. iya penuh bulan dine yo. Tapi kan kita mencari mekarnya bunga Wijaya Kusuma di malam hari harusnya yo. Bunga Wijaya Kusuma kan mekarnya di malam hari. Ini jam berapa sih? Mana ada bunga kusuma di pagi hari kayak gini. Ini saya dan esok ya? Ya, pas tuh. Istakon sambil wilayah dulu baik mas. Pagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya nyala kenapa ya? Kita cari tahu lalu sambil wilayah. Kita semua dan tua lah ya. Setelah jam untung banyak itu malah. Assalamualaikum, Mbah. Itu mas. Mbah, sehat. Pinten mbah, namine mbah. Tuwo. Oh, Mbah Tuwo. Ah, Sampean sinten? Kulo ganang. Menang. Nggih, saestu. Saking pundi? Kulo saking niku Wangon. Sampeyan ngertos Wangon? Niki, Mbah. Mbok bae ngertos. Kulo badhe tanglep kali bae. Bae ngertos wilayah mriki. Niki. Tahu wilayah ini? Gambar. Nggih. Takon gambar. Itu kapan mas? Gambar apa kayak gue coret-coret? Nah ini saya lagi cari lokasi, Mbah. Ini arahnya ke sini kan? Lokasi. Lokasi. Ini peta, Mbah, peta denah. Ini namanya duduk panggonan tak. Buk yang ngerti panggonan ini penting. Orang banjir bilang gambar kayak Wih, Mas. jangan-jangan lu sekangen di Arab maring di lagi apa? Kayak gini, Mbah. Saya sedang mencari bunga Wijaya Kusuma yang berada di daerah mriki. Enten boten bunga Wijaya Kusuma. Gue di sini. Wijaya Kusuma. Nggih, saestu. Anak turunan siapa? Ya, turunane Bapak Nama orang tuanya gimana? Bapak Sahudin. Orang gampang. Orang gampang. Gue latih duduk panggonan. Wijaya Kusuma. Nek dudu trahsing temenanan. Orang bakal ketampak. Orang bakal keterima. Maksudnya gimana sih, Mbak? Maksudnya? Ya ponggo latih kayak gue orang ngerti. Anu gue ngapas. Nah, saya kan diperintahkan untuk mencari bunga Wijaya Kusuma, Mbak. Sing jenenge Wijaya Kusuma kayak gue. Sing gue latih. Nek orang anak-anak turun utawane keras sekang kerajaan. Utawane sekang pemimpin. Sing gede. Terus orang bakal ketampak, orang bakal weruh. Belum sekang wujud, kobe kayak gue. Bokar bakar. Sing pertama, awak ya kudu resik. Wujud-wujudnya bagus. Kenapa Kudu duwe trah, pemimpin utawane trah sing duwe kekuasaan. Orang gampang. Orang kena dolanan, anu kayak gue. Kira niki turunan pemimpin niki.
Pemimpin keluarga. Kulo. Kasih bocah tolongan kayak gitu. Nah, kayak gini Mbah. Yang penting perihal berhasil atau tidak berhasil, yang penting Mbak Towo nunjukkan di mana apa ada nggak di lokasi ini bunga Wijaya Kusuma. Kari karep kayak kue taya. Bodoh-bodoh. Mbok mengko-mengkone anak papane. Ya kari terengat. Nggih. Kayak nyong ta. Wong tua. Mau nginget nak. Anu babakan kayak gue. Nek ora bener-bener. Sing kepilih. Wis ora bakal bisa ketemu. Sing ana malah jadi cilakane. Nggih. Nek denek kokoh karep. Ya bodoh-bodoh. Nek kowe Wijaya Kusuma tuh. Kari mlaku mari ngono. Jawab apa enggak, Mbah? Ana wis kari mlaku bae mari ngono kuwi ambune ya. Angger pancen kok kedunungan. Ya. Babakan kayak kita dijaluk ya ora kena, ditolak ya ora kena. Ning nek pancen kedunungan, kok mlaku mari ngono enggane kok kedunungan, senang ambune bae wis rasa. Nggih, Mbah. Ning nyong wis cerita sekang awal. Apa bae sing dadi resikone ya? Kudu salah nyong. Nggih, Mbah. Kok takon tak semauri. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Monggo kula badhe merasakan mriku Di bocah dolonane barang tua kayak maksudnya tadi Mbah yang masuk ini Mbah Tuwuh itu kalau kita mencari bunga Wijaya Kusuma itu tidak gampang ya. Harus priayi lah ya bahasanya ya. Raja atau mungkin dari penampilannya bagus. Penampilannya nggak menjanji seperti ini, kita malah dikecilkan harapannya. Namun kalau diterima, saya suruh jalan ke sana saja, nanti dari baunya saja bisa tercium. Tapi syaratnya diterima. Kalau nggak diterima, boro-boro mencium baunya katanya. Seperti itu. Baik, kita ikuti teman-teman, tinggal arah ke sana. Yuk. Terima, Bu. Ayo, pot. Wangi. Wangi apa udah, Mas? Wangi. Oh, wangi kan? pekai tidak kok. Sebaik. Kamera nyala, Mas El. Kita mencium bau wangi. Mungkin ini yang dimaksud pakai padi. Bahwasanya kalau mau diterima, memang benar-benar diterima, itu akan tercium baunya. Oh, becek banget ini loh. Masa coba cari gaya sumber baunya. Apa? Oh, kamu nggak lihat? Pohon lah. Asal. Iya, astagfirullah. Tertutup ini, Mas. Ih, ngampurannya lah, ini besarku pohon, Mas. Assalamualaikum. Perkenalkan, Pak. Saya Ganang. Saya mencium bau wangi ini. Apakah benar ini adalah bau wangi dari bunga Wijaya Kusuma? Siapkan raga, Mas. Bukti. Mungkin berdialog saja lebih gampang, Mbah. Monggo
Apakah kalian yang diutus untuk mengambil Wijaya Kusuma? Saya merasa sih tidak diutus. Namun beliau kebetulan memberikan surat itu terhadap saya. Adanya kalian mengetahui tempat saya ini, berarti kalian adalah orang-orang ataupun manusia-manusia yang diutus secara tidak langsung oleh beliau. Tetapi saya hanya memastikan kalaulah kalian benar-benar manusia yang diutus untuk mengambil Wijaya Kusuma, apa boleh saya mengetahui bukti bahwasanya kalianlah yang diutus untuk mengambil Wijaya Kusuma? Saya mengikuti Aradenlah ini, Mbah. Apakah ini bisa membuktikan? Silahkan. Ya, benar. Terima kasih. Tidak salah lagi. Itu adalah gambar yang pernah digambarkan oleh beliau. Beliau menyampaikan nantinya akan ada dari bangsa manusia yang mengambil Wijaya Kusuma dengan berbekalan gambar itu. Baik. Lalu, apa yang kau ketahui tentang Wijaya Kusuma? Sejauh mana pengetahuan kalian tentang Wijaya Kusuma? Mohon maaf, Mbah. Maafkan saya yang fakir terhadap ini. Yang saya tahu Wijaya Kusuma adalah sebuah bunga, yang dimana bunga tersebut mekar di sepertiga malam. Maka sudah menjadi budaya dan kepercayaan untuk masyarakat, kepercayaan tersendiri bahwasanya bunga tersebut memiliki makna yang berarti di setiap pemekarannya. Itu yang saya tahu, Mbak. Hanya itu. Maafkan saya sekali lagi, Mbak. Saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan hati panjenengan. Naiklah ke atas. Gimana, Syah? Dari sini, Syah. Seperti ini manusia. Wijaya Kusuma adalah bunga yang luar biasa. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menyaksikan secara langsung kemekaran dari bunga itu. Orang-orang yang terpilih yang menyaksikan kemekaran dari bunga Wijaya Kusuma akan mendapatkan sesuatu hal yang besar. Keberuntungan, keberkahan, kemuliaan,
dan semua kebaikan akan menghinggap di dirinya. Kau tahu manusia, dulu di mana pada zaman ketika kerajaan masih banyak berkuasa di Nusantara ini, syarat untuk menjadi seorang raja ada banyak. Namun salah satu syarat yang paling penting ketika seseorang ingin dinobatkan menjadi seorang raja, mereka haruslah menyaksikan kemekaran dari bunga Wijaya Kusuma di tanggal 10 Rajab. Benar. Maka dari itu saya mengatakan, tidak sembarang orang, tidak sembarang insan bisa menyaksikan kemekaran bunga yang sangat menakjubkan ini, yang sangat luar biasa ini. Mereka-merekalah yang terpilih. Mereka-merekalah yang beruntung. Dan dihinggapi keberuntungan ataupun keberkahan yang sangat luar biasa. Panjang sejarah tentang Wijaya Kusuma. Sampai-sampai ketika kerajaan-kerajaan itu sudahlah tidak ada, sudahlah tidak berjaya di Nusantara ini, nama Wijaya Kusuma masihlah ada di hati masyarakat kita saat ini. Itu karena sejarahnya yang terlampau panjang, terlampau membekas di hati. Baik, Pak. Namun sebagian dari kita lupa akan sejarah itu dan hanya mengingat nama dari Wijaya Kusumanya saja. Padahal berasal dari bunga Wijaya Kusuma. Iya. Kau datang kemari untuk mengambil Wijaya Kusuma. Galilah di mana saya berdiri ini. Gimana itu? Mohon izin, Pak, saya menggalinya. Silahkan. Ini kameranya kebalik, Nak. Permisi, Pak. Silahkan manusia. Udah. Untuk dah. Ada wangi kok. Orang apa? Bantulah dia. Ana kawan dulu banyak misalnya nih. Ano ulit oke. Hah? Sebentar ya, Mbak. Iya. Ini mungkin sudah terlalu lama, Pak ya.
Oh, pati yo. Mana gelap. Dalam apa, Pak? Galinya harus dalam apa, Pak? Dalam atau tidaknya tanah yang kalian gali untuk mendapatkan Wijaya Kusuma tergantung dari keberuntungan kalian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bawa patu saya. Mungkin kau akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan itu. Saya akan pergi terlebih dahulu. Baik, Mbah. Nanti setelah saya menemukan sesuatu, saya akan panggil jenengan kembali. Ya, panggil saja. Saya bernama Resi Wijaya. Baik, Resi Wijaya. Baik, teman-teman, ini kita kebetulan bawa alatnya sangat terbatas, sehingga kita disuruh untuk membongkar Apa sih, Sel? Pasir? Apa sih? Oleh cacing. Terus kerendahan aja, Dos. Hah? Kerendahan. Mulut apa sih? Hah? Harus segini main aja bang ya. Mau udah cacing apa ya? Boleh, mata apa ya? Kayu kopong apa? Boleh.
Anak kayu mas, tapi abo banget mas. Coba angkat mas. Anak kayunya mas. Kayu putih. Ini mas. Oke. Silakan. Siapa nih? Tarik Baisal, tarik. Baik teman-teman, ini kita menemukan Atau sama ngojek itu. ada Ini aja. langsung Sel. kuburan. Jangan-jangan kuburan ini kan? Musik. Kuburan apa bagi? Loh. Apa sih ha? Ya aku tahu ya. Hah? Mana orang? Mana orang? Ayo mas, awas coba. Ini gaungnya sih mana? Ah, jangan sih murah. Aku tuh betin bukan nu. Siapa? Aduh. Warnanya apa sih? Warnanya apa sih? Berarti keberuntungan itu ada di pihak kalian manusia. Apakah ini yang harus didapatkan dari penggalian itu, Mbak? Iya, benar. Bukalah. Buka kain penutup dari apa yang kau pegang itu. Itu yang kalian cari manusia. Apa ini, Pak? Apakah kau bisa mengira-ngira apa yang terdapat di dalam kotak itu? Bongkahan emas, bukan manusia. Lebih dari itu, berlian itu bukan pula yang ada di dalam kotak itu. Yang kau pegang sekarang jauh lebih berharga dari apa kemewahan ataupun kekayaan
yang pernah terbesit di dalam pikiranmu. Yang kau pegang sekarang, manfaatnya jauh melebihi apapun yang pernah kau tahu. Bukalah dan lihatlah. Apakah boleh saya memegangnya, Pak? Peganglah. Putih orangnya, Pak. Aku udah paham, kan? Udah paham. Yang utama yang diwariskan terhadap kalian adalah apa yang ada di dalam botol. Dan isi lainnya yang ada di dalam kotak itu hanyalah cendera mata dari beliau untuk kalian semua. Lalu apa ini sebenarnya, Bah? Seumur umur saya baru melihatnya. Bukalah, agar kau mengetahui apa yang ada di dalam. Berbau bunga, Pak. Iya. Kau tidak salah, manusia. Lalu, apakah ini cairan, Pak? Benar. Lalu ini apa, Pak, sebenarnya? Di sini, saya akan menunjukkan sebuah rahasia besar yang tidak boleh dibocorkan manusia. Rahasia ini tidak pernah diajari dimanapun, karena terlalu berbahaya. Kalaulah sampai semua orang tahu, tidak ada orang yang pernah memberitahu kamu ada hal kecil di dalam diri kamu, yang bila mana kamu sudah mengaktifkannya, itu yang akan menentukan sumber kelimpahan, ketenangan, hakiki dalam hidup, dan kesehatan yang selalu terjaga, hingga mengantarkanmu ke titik kejayaan dalam hidup ini. Bahkan para ilmuwan dulu sempat dilarang membicarakan ini secara terbuka. Karena kalaulah orang biasa tahu cara kerjanya, kekayaan tidak akan menjadi milik segelintir para elit lagi. Saya akan tunjukkan langkahnya. Maka cermatilah semua ucapan saya. Buka telingamu lebar-lebar. Ada satu gelombang kecil
Gelombang cerebrum, bagian otak yang sudah berevolusi selama 200 juta tahun, yang bisa mengaktifkan arus kekayaan yang selama ini tertidur. Tokoh-tokoh besar yang ada di dunia semua menggunakan ilmu ini. Dan yang membuat kaget, gelombang ini juga ada di dalam otak kalian. Sudah ada sejak lahir. Kamu hanya butuh rahasia struktur otak yang mengaktifkannya. Efek dari rahasia struktur otak ini begitu luar biasa manusia. Sampai-sampai para elit ingin rahasia ini diblokir dan dilarang beredar. Mereka tidak suka jika keluarga biasa bisa mendadak kaya raya. Asal engkau tahu, manusia, otak manusia memiliki 4 jenis gelombang. Tapi untuk ini, hanya fokus terhadap 2, yaitu beta dan theta. Beta adalah gelombang otak yang muncul saat kita stres, lelah, atau sedang dalam kondisi fisik dan mental yang buruk. Disinilah pikiran negatif tumbuh. Dan kebanyakan masyarakat kita terus-menerus hidup di gelombang ini. Tanpa sadar. Karena itulah, hidup mereka berat manusia. Sebaliknya, gelombang theta adalah pintu sumber kelimpahan, ketenangan hakiki di dalam hidup, dan kesehatan yang selalu terjaga. Para ilmuwan sepakat bahwa gelombang theta adalah jembatan menuju rahasia bahagia yang sejati. Kalau kalian ingin mengaktifkan banyak gelombang theta, kamu harus tahu sumbernya adalah hipokampus, bagian kecil otak sebesar kenari. Semakin besar dan semakin sehat hipokampusmu, semakin kuat theta yang kau hasilkan. Dan saya harap setelah kau mendapatkan ini semua, pengaktifan ini bisa menciptakan era baru penuh dengan kelimpahan. Menghancurkan monopoli kekayaan dari tangan para elit dan mengembalikannya ke orang jujur seperti kita. Dan itulah salah satu manfaat. Ingat manusia, yang saya ceritakan tadi hanyalah salah satu dari banyaknya manfaat dari sari bunga Wijaya Kusuma. Bila mana kau setiap pagi meneteskan 7 tetes berturut-turut dalam 3 hari, meminum sari bunga Wijaya Kusuma itu akan memperbesar hipokampusmu dan akan mengantarkan kita semua menuju ke era kejayaan yang selama ini dirahasiakan oleh para elit dan para pejabat. Sudah saatnya manusia, sudah saatnya bangsa yang besar ini bangkit dan pulih dari kesakitan, kemiskinan, dan beralih menjadi masyarakat yang gemah ripah loh Cinawi.
Berarti ini adalah sari bunga. Sari bunga dari Wijaya Kusuma. Iya. Tetapi asal kau tahu manusia, sari bunga yang dikumpulkan hingga didapatkan sebanyak itu adalah sari bunga yang kemekarannya disaksikan oleh orang-orang terpilih yang dikala itu adalah orang yang dipilih dan akan menjadi kandidat seorang raja. Selama berpuluh-puluh tahun mengumpulkan dari setetes demi setetes bunga wijaya yang sudah disaksikan oleh orang-orang terpilih. Berarti ini adalah saripati dari bunga Wijaya Kusuma yang belum terkena lebah. Iya. Dan kau tahu, yang terakhir meneteskan sari dari bunga Wijaya Kusuma adalah beliau. Penutup dan juga pelengkap dari banyaknya sari bunga Wijaya Kusuma yang terkumpul di dalam botol itu. Apakah ini bisa langsung dirasakan? Ya, bisa manusia. Andai kata sekarang kau ingin sekali merasakan rasa dari saripati bunga Wijaya Kusuma, kau boleh merasakannya. Kau boleh mencicipinya. Terima kasih. Ya, burung ini bersebelah. Kental. Oke. Ya. Sudah. Manis. Ya namanya sari bunga ya kayak madu. Cuma bedanya ini kan belum dikikis sama lebah. Ini langsung dari bunganya, Mas. Itu adalah kemurnian. Kemurnian sejati yang pernah dikumpulkan. Ketahuilah manusia, di saat seperti ini, itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Masalah utama yang ada pada masyarakat kita. Ingat, manusia. Yang saya ceritakan tadi hanya satu rahasia ataupun manfaat dari banyaknya rahasia yang terkandung ataupun manfaat yang terkandung di dalam sari bunga Wijaya Kusuma itu. Kalaulah saya harus menceritakan semuanya, mungkin waktu 1 pekan terlalu pendek untuk saya menceritakan ataupun menjabarkan semua manfaat yang terkandung daripada sari bunga Wijaya Kusuma itu. Lalu, apakah saripati ini untuk saya, Mbah? Saya diberi amanah untuk menjaga saripati dari bunga Wijaya Kusuma.
Sebelum beliau pergi, beliau menyampaikan bahwasanya saripati dari bunga Wijaya Kusuma itu harus dimanfaatkan oleh banyak dari masyarakat kita supaya kemakmuran, kelimpahan, dan semua kebaikan yang ada tidak direnggut oleh keserakahan para elit, namun juga bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang selama ini sudah terjerat tali kemiskinan yang sangat mencekik mereka. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama manusia. Dengan adanya kalian datang kemari, tugas saya untuk menjaga kemurnian saripati dari bunga Wijaya Kusuma ini sudahlah selesai. Saya bisa melakukan tugas yang lain lagi. Dan saya mengamanahkan itu terhadap kalian. Ingat, sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang bermanfaat. Apapun yang kau punya, ilmu, kekayaan, ataupun yang lain, alangkah lebih baiknya dan bijaknya ketika itu bermanfaat bagi orang lain juga. Bukan hanya bermanfaat bagi dirimu dan keluargamu saja. Sebentar, Pak. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Di sini saya melihat ada sebuah cindera mata yang jumlahnya lumayan banyak, Pak. Ya, Apakah ini cindera mata dari bunga Wijaya Kusuma? benar. Beliau berikan itu terhadap siapapun yang ditakdirkan untuk mengambil saripati dari bunga Wijaya Kusuma itu. Oh, begitu banyak ternyata ini ya. Silakan kalian bawa. Terima kasih banyak, Mbah. Ya, Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. amin ya robbal alamin. Sampaikan salamku terhadap beliau bila mana kalian menjumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. Dibawa. Kita cari tempat yang agak longgar yuk. Kita mau buka ini lebih jelas.